nggak bisa ngejalanin hubungan ini. Kayaknya kita toksik deh. Kok kayaknya sih? Sorry, Vi. Ya udah, jangan diambil hati ya. Yang penting kan dia udah minta maaf. Kalau diambil hatinya ntar habis. Gimana? Enggak, hati kamu kan buat aku. Yang gimana? Gimana apanya? Tuh kan, aku kan udah telepon semalam. Kamu bilang enak ngobrol langsung. Oh ya sayang, aku dapat project baru. Loh, kok malah ngomongin hal lain sih? Dengerin dulu. Aku dapat project baru dan menurut aku itu butuh fokus yang ekstra. Jadi kamu support aku kan? Ya aku selalu support kamu. Kapan aku nggak pernah support kamu? Jadi mungkin untuk saat ini kita jangan bahas pernikahan dulu. Yang aku maunya kita nikah loh. Aku nggak mau ya kita buang-buang waktu. Nanti ujung-ujungnya bakal putus. Kita udah pacaran lebih setahun. Udahlah, aku udah cukup kenal kamu. Aku cuma butuh fokus untuk pekerjaan ini. Kamu tuh sayang sama aku nggak sih? Sayang. Terus? Tapi aku butuh fokus dalam pekerjaan ini. Ya udah, aku nggak bakal ganggu kamu kok. Iya enggak, maksudnya Iya kan bisa, kita nikah, kamu fokus sama kerjaan kamu, aman. Enggak bisa. Kok nggak bisa? Karena pernikahan butuh proses. Ya udah, aku ikutin kamu gimana, nggak usah ribet-ribet. Yang penting kita. Sayang, gini, pernikahan itu bukan perkara yang mudah. Bukan masalah ikrarnya ya, tapi proses untuk pernikahan itu benar-benar ribet. Kamu nggak sayang sama aku? Artinya kamu nggak support aku, nggak support kerjaan aku. Ini alasan kamu doang kan? Kamu boleh cek temen aku. Ya udah. Tapi aku tahu kamu bisa ngebagi waktu, kamu bisa ngehandle Justru semuanya itu. tanpa harus nunda yang harusnya emang udah kamu lakuin ke aku. Aku nggak nunda, tapi untuk ngobrolin itu maksudnya jangan sekarang, karena aku butuh fokus. Kursi ini kenapa licin banget sih? Kamu kok jadi gitu? Kesel lah, bad mood. Tiba-tiba kayak gini, orang aja ketemuan lagi kangen, pengen dipeluk, pengen disayang-sayang. Masa kita pelukan di sini? Ya minimal ngobrolin nikahnya diain. Walaupun rencananya masih 2 bulan, 3 bulan ke depan. Yang penting iya, sulit gitu, susah gitu. Kamu ngerti kerjaanku gimana? Ya aku tahu. Dan sekarang ini beda. Gini, kalau kamu ribet, gak usah deh kerja di luar, kerja di tempat aku aja. Aku bilang sama papa. Aku pengen mandiri. Kamu tuh udah mandiri, Yang. Artinya kalau aku sama kamu, aku seolah-olah kayak memanfaatin kamu dong. Enggak, aku nggak mau dibilang kayak gitu. Ya kamu tetap kerja lah. Emang kamu duduk-duduk? Enggak kan? Aku udah nyaman dengan pekerjaan ini, dan ini menurut aku proyek yang besar. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjutin, aku bakal support. Iya, maksudku untuk ngobrolin pernikahan jangan sekarang aja, karena aku bener-bener lagi butuh fokus ya. Tapi kamu sebenarnya mau nggak sih nikah sama aku? Kita bicarain lagi nanti, oke? Mau nggak? Atau kamu ada perempuan lain ya di luar sana? Kamu tahu kamu menurut aku udah lebih baik dari semuanya. Finansial, karakter kamu, sifat kamu ke aku, itu ada semua di kamu. Tapi tolong ngerti kondisiku sekarang. Iya, artinya kamu nggak mau tapi kan nikah sama aku? Iya kan, kamu nolak lagi kan? Aku mau. Kapan? Tuh kan, jangan bahas dulu. Ya kalau kamu mau, paling dia kita ada rencana. Ya udah, rencana kapannya kita kan nggak tahu, itu harus orang tua. Gini, papa aku udah nggak masalah ya soal hubungan kita. Papa aku udah nyerahin soal hati, soal perasaan, soal masa depan aku ya ke aku. Aku baiknya sama siapa boleh. Itu orang tua kamu. Aku nggak tahu gimana keluarga kamu yang lain. Keluarga aku yang lain gimana sih? Jelas-jelas mama papa udah setuju kalau seandainya kita bakal nikah. Memang keluarga kamu cuma papa mama. Ada Pale, Bule, kakak kamu. Kenapa Pak Le boleh dibawa-bawa sih?
Ya itu kan urusan mereka. Emang kenapa sama mereka? Kalau misalkan kita nggak nyaman dengan keadaan itu nanti. Yang aku nanya sama kamu, kamu kerja kan? Kamu nggak nganggur kan? Kamu bisa ngasilin duit kan? Tapi satu sosial kita beda. Itu Astaga. kamu benerin dulu deh di keluarga kamu. Terus aku harus nunggu kamu jadi pemilik CV gitu? Enggak, bukan itu maksud aku. Terus arah omongan kamu apa Kamu kalau aku? pikir-pikir dulu deh. Di keluarga kamu ada nggak yang nggak suka sama aku? Iya menurut aku nggak ada. Yakin? Kok malah main tebak-tebakan sih, Far? Iya enggak. Ya bilang aja kalau kamu seandainya emang nggak mau kawin sama aku. Aku cari yang lain nih. Kamu mau itu? Kok biasa aja sih, Fer? Ya kamu marah dong, bilangnya jangan lah. Yang aku kan sayangnya sama kamu, aku mau kamu sama aku. Nggak bisa ngomong gitu. Ada alasan lain yang nggak perlu kamu tahu dan nggak bisa aku kasih tahu. Ya kamu harusnya ngomong, jangan diem biar aku paham. Kamu maunya apa, Ferry? Ada apa di balik semua ini? Kenapa kamu selalu mengalihkan pembicaraan? Kenapa kamu selalu nolak ketika aku ajakin nikah? Kayaknya aku ngemis-ngemis cinta banget deh sama kamu di sini. Artinya? Ya artinya aku tuh sayang banget sama kamu, makanya aku maunya nikah sama kamu, bukan sama yang lain. Bukan itu. Kalau kamu sudah bisa bilang kamu cari orang lain. Gak ada. Tadi kamu bilang. Ya aku karena kesel aja, gara-gara kamu tuh selalu nolakin Gak apa-apa. Kalau itu lebih baik dari aku. Ya enggak, Ferry, kamu tuh sebenarnya kamu tuh yang nggak sayang sama aku. Aku harus berapa kali sih ngomong. Tapi kalau kamu bisa dapetin yang lebih baik dari aku justru seneng. Nggak ada. Aku maunya sama kamu, titik. Kamu nggak bisa berhubungan kayak gini. Hah? Terus? Kamu nggak ngerti posisi aku. Kamu nggak bisa berhubungan kayak gini. Arah omongan kamu apa? Kemana nih? Ya udah. Kalau kamu mau nyari yang lain, kita putus. Hah? Kok putus sih? Aku ngajakin kawin, kamu ngajakin putus. Kita nggak baik. Kita nggak bisa. Pasti Sorry. ada sesuatu kan? Cerita sama aku. Aku udah bilang. Apa? Aku bisa aku ceritain. Harus cerita biar aku bisa tahu solusinya harus gimana. Nggak bisa solusi, nggak ada solusi. Nggak bisa solusi. Nggak ada solusi. Semua hal, semua masalah itu pasti ada Menurut solusinya. aku ini nggak bakal bisa disesati. Karena berhubungan sama keluarga kamu. Kita kawin lari biar kamu puas. Kamu cewek. Dimanapun orang tua dan keluarga kamu yang harus. Farah, Sorry, Vi. please aku lagi capek. Kenapa sih kamu harus bilang putus? Kamu bilang capek. Aku lebih Ya capek. enggak, aku nggak pernah capek sama hubungan kita. Ya capek kalau seandainya kamu harus minta putus sama aku. Terus aku gimana dong? Sorry, Vi. Kok kamu cuma bisa minta maaf sih? Kayaknya aku. Tarik nggak omongan kamu yang tadi? Kayaknya aku. Ya udah bener-bener- nikahnya kapan deh, tahun depan nggak apa-apa. Yang penting kita nggak putus. Aku capek dengan hubungan ini. Udah. Hah? Biar kamu puas. Aku mau fokus dengan kerjaan aku. Biar gak ada orang lain yang bisa mengganggu aku. Nggak. Ini kenapa? Ini kenapa? Ada apa sih? Sorry. Aku bener-bener pengen mundur dari semuanya. Nggak gitu, Fer. Nggak lucu. Aku serius. Aku nggak bisa ngejalanin hubungan ini. Kayaknya kita toksik deh. Kok kayaknya sih? Sorry, Vi. Aku kapan pernah toksik? Aku kapan pernah nggak baik sama kamu? Kita kayak gini aja udah toksik. Udah biasa kali kita debat kayak Iya, gini. justru gitu. Iya udah, aku bakal berubah. Aku nggak bawain lagi deh. Aku terserah kamu deh nikahnya kapan, nggak apa-apa. Aku yang nggak bisa. Sorry, aku harus bener-bener fokus kerja kali ini. Fokus sama proyek aku. Oke. Kamu berhak dapatin yang lebih baik dari aku. Aku bukan siapa-siapa, Vi. Sorry. Fari, Ngapain? nah, GG, Apa yang disapu? sampah lah. Padahal udah bersih. Kamu nggak lihat itu Gimana kabarnya? kotor tangannya habis nyapu. Oh. Enggak. Gimana sehat? Sehat. Masih di sini? Aku jadi pengurus di sini.
Bantuin ibu? Iya. Kalau kamu kan udah dari dulu nggak di sini, kamu nggak pernah main juga. Maaf sih bu, namanya juga diadopsi. Sibuk apa? Kamu kerja sekarang? Iya mah. Enak ya kerja. Kerja mah emang kewajiban, bukan masalah enak nggak enaknya. Gimana? Iya, ya enak. Emang kamu nggak? Oh kamu iri sama aku? Kamu nggak enak di sini? Ya enak di sini. Sebentar aku bilang sama ibu deh. Ya jangan gitu. Memanggil lagi. Ini kenapa kemejanya kamu gituin? Gerah. Gerah-gerah ini kan masih di kantor, ngapain kamu gituin? Pasang yang rapi. Barusan dari luar beli nasi. Ya kan di luar, udah masuk gerbang harusnya kamu benerin dong. Iya. Ini Mas Edo mana? Kenapa teleponnya nggak bisa memanggil mulu dari tadi? Nggak tahu, Mbak. Ya kamu harus tahu dong Zen, kamu terserah deh jawab apa, bilang kemana kek daripada Mungkin bilang nggak ke tahu. Luar kota. Ini sih Mas Ferry, Iya mbak. ditunggu bentar ya, ibunya masih ada kerjaan, ntar lagi kesini. Baik. Ya, makasih ya. Kamu kenapa? Sayang, aku bingung aja harus jelasin gimana sama kamu. Udah apa emang? Kamu tahu kan, aku sayang banget sama kamu. Tahu lah. Dan kamu juga pasti tahu PT Java kan? Tahu kenapa emang? Aku dijodohin sama anak dari yang punya PT Java. Jodohin. Terus kamu mau? Sayang, Kamu mau? aku nggak mau sebenarnya. Aku tuh sayang banget sama kamu. Tapi nggak tahu kenapa keluarga aku malah jodohin aku sama hei, kamu. Tapi wajar sih keluarga kamu jodohin kamu. Karena nggak mungkin juga kan kamu sama aku. Kamu kayak gitu sih. Punya keluarga aku aja nggak jelas. Aku nggak tahu keluarga aku di mana. Aku berusaha untuk nolak perjodohan itu karena aku nggak mau, dan aku nggak bakal bisa cinta sama orang yang bakal dijodohin sama aku karena aku cintanya sama kamu. Kalau keluarga kamu udah ngomong kayak gitu, susah. Aku akan berusaha untuk yakinin keluarga aku biar aku bisa sama kamu. Gak bisa. Kamu tahu sendiri aku kayak gini. Aku cuma jaga panti. Sedangkan Sayang. kamu dijodohinnya. Stop ngobrolin itu. Ngobrolin dong tentang perasaan kamu sama aku. Aku sayang sama kamu. Tapi aku nggak bisa maksa keluarga kamu. Aku nggak punya apa-apa. Kok kamu malah nyerah sih? Cuma segitu doang cinta kamu sama aku. Aku bukan nyerah, aku lebih ke sadar diri aja sih. Lagian apa sih yang bisa diharapin dari aku? Aku pikir kamu nggak secinta itu sama aku. Aku tahu aja kalau jawaban kamu kayak gitu. Sayang, aku udah tahu kok semuanya. Kamu nggak masih di sini? Kamu lupa ya, GPS kamu di sini tuh aktif. Iya masih ada di handphone aku. Ngapain masih nyari aku? Aku nggak mau kita putus. Aku nggak mau nerima perjodohan. Aku bakal ngelakuin segala cara. Itu kamu, tapi keluarga kamu. Mama papa tergantung aku. Keluarga kamu. Mama papa itu sebenarnya udah nggak masalah. Masalahnya cuma Mas Edo kan. Mas Edo gangguin kamu, bilang buat jangan deket-deket aku karena aku dijodohin sama orang Jawara, gitu kan? Dia ganteng. Kalau aku maunya sama kamu gimana sih, Fat? Dia kaya. Kamu tuh sayang nggak sih sama Aku siapa? Kalau kamu sayang sama Aku siapa? harusnya kamu berjuang buat aku. Kamu tunjukin sama keluarga aku kalau kamu Aku ngerasa nggak pantas aja buat kamu. Nggak pantas dari mananya sih? Status sosial lah. Aduh, udah gak usah mikirin kayak gitu. Mama papa itu justru bangga sama kamu. Alah, itu kan cuma gobalan kamu doang biar aku bisa Nggak sama kamu percaya? lagi. Ya udah, malam ini kita ke rumah.
Ferry, aku lagi ngobrol. Gatel. Ih, kamu tuh serius nggak sih sayang sama aku? Serius lah. Ya udah, berjuang dong. Apa? Itu kan yang mau dijodohin sama kamu. Ya nggak mungkin lah, orangnya ada di sini, ngapain juga di panti ini? Kamu ngapain di sini? Ada yang kamu kerjain? Gak mungkin kan? Kayak kamu ada di panti ini. Awas aja ya kalau kamu sampai punya orang ketiga. Aku tiap bulan sini. Dan Itu kan, aku dengar obrolan mereka dari tadi. itu beneran Didan. Kok kamu tahu sama dia? Ya, nggak tahu lah dia yang ngobrol kalau dia yang punya PT Jawara. Kamu ngapain di sini? Ambil pacar aku. Ternyata pacar kamu di sini juga. Itu pacar kamu. Iya. Siapa? Oh. Nggak usah marah gitu ah. Gini. Aku bakal cari cara gimana caranya bisnis jalan, tapi kita berdua nggak perlu nikah. Kamu udah punya pacar kan? Kamu pasti sayang kan sama pacar kamu? Enggak. Dia nggak sayang sama aku. Aku sayang lah, nggak mungkin enggak. Benar. Tuh, aku juga sayang sama kamu tuh. Didan juga udah punya pacar. Aku juga punya kamu. Pacarnya aja mau tuh kayak gitu. Masa kamu nggak sayang sama aku? Dari tadi masnya dengerin obrolan kita. Enggak. Udah jelas kamu bilang dengerin. Nggak enak. Ya justru bagus dong, udah jelas jadinya. Ya udah, kamu juga cinta sama dia kan? Ya iya. Kita mikirin bareng-bareng gimana caranya. Yang tadi kamu bilang. Ya udah, mau kita ngobrol dulu. Ya udah. Kayak gini ya, ribet ya aku sama orang kaya. Sebenarnya nggak ribet sih. Ribet. Gak. Tunggu, awas kabur lagi. Aku cari ya, jangan sampai handphone sayang. kamu mati. Matiin. Sini. Berisik banget sih kalian berdua. Mau ngobrol nih sama dia. Ya udah ngobrol. Ya udah. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Ini sebenarnya ceweknya ngeselin, nggak kayak kamu. Ya udah kita ngobrol dulu. Bentar ya. Jangan cemburu. Udah pegangan tangannya. Ini lebih penting urusannya. Jangan cemburu ya. Aku nggak bakal bawa kabur cowoknya kok Mbak. Tenang aja. Tenang aja, aku nggak bakal pincut juga sama dia. Benar ya? Gimana nih caranya? Kamu tuh nggak ngerti kontrak ya? Anak baru megang kan? Alah, makanya kalau anak baru megang kerjaan, pimpin perusahaan, nggak usah deh sosokan. Udah deh, kamu nggak usah ngata-ngatain aku kayak gitu. Kita sekarang- bisa tetap kerja sama, pakai kontrak jangka panjang tanpa harus nikah. Tapi Kamu lupa soal itu? Masalahnya, keluarga kita udah ketemu waktu itu tanpa ada omongan sama aku. Dan tadi Mas Edo yang bilang, aku nggak enak sama Mas Edo. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka kan biar bisnis sama-sama jalan, biar nggak ada putus kontrak tengah jalan. Ya udah, kita tinggal bikin kontrak yang saling menguntungkan. Kalau ada salah satu yang sampai ngerugiin, bakal kehilangan duit. Udah, resikonya di situ. Kontrak jangka panjangnya, ya Oke. kamu atur mau berapa puluh tahun di situ. Oke, ntar aku pikir alasannya sama Mas Edo. Biar aku... Aduh, nih anak emang ngapain mikirin alasan sih? Aku tuh tahu cara menghargai orang. Nggak Yang sembarangan. kayak gini tuh ngambang jadinya. Ya udah, langsung telepon aja. Kamu tahu aku nelfon siapa? Keluarga kamu. Papa kamu lah. Langsung. Ya udah, bagus kalau gitu. Dasar anak manja, nggak berani ya ngomong sama orang tuanya. Kamu orang panti, aku orang yang biasa kayak gini. Mereka orang kaya. Di depan kita mereka belum sayang. Tau lah, ribet. Tapi kan kita bisa usaha, Mas. Mau bisa. Ya mungkin aja bisa. Siapa tahu keluarganya mau. Kalau keluarganya sih mau. Cuman masnya itu loh, Emang kenapa? kayak macan, sadis. Galak ya? Iya. Nyuruh aku jauhin dia.
Padahal aku sayang sama dia, cuman aku ngerasa aku nggak pantas aja ya buat si Vivi. Kenapa gitu? Kamu tahu aku siapa, Vivi siapa? Punya perusahaan, aku. Ya tapi kan Mas kerja, usaha sendiri. Iya, tapi kan cuma usaha kecil-kecilan. Mereka mah udah gede banget. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting usaha, kasih lihat ke mereka. Emang aku sayang banget sama itu, siapa tuh? Kriwil tuh. Didan, Iya, Didan. sayang banget, aku udah lama sama dia. Nggak Ya aku udah mungkin lama aku sama biarin. Vivi. Emang dia sayang sama kamu? Ya sayang lah, nggak mungkin enggak. Aku nggak mau pisah sama Didan. Alah, dia kamu sakitin lo. Didan nggak kayak gitu. Intinya dia nggak mau dijodohin. Dia mau pilih aku. Ya sama, si Vivi juga nggak mau dijodohin sama Didan. Kayaknya kita kamu harus cari cara deh biar mereka Ya nggak udah, jadi. biar mereka yang cari-cari sendiri. Itu kan urusannya sama mereka. Tapi kan kita juga bersangkutan. Masa kita diam aja? Terus kita mau ngapain? Nah, aku nggak bisa kalau misalkan mereka beneran dijodohin gimana? Ya nggak, maksudnya kita mau ngapain? Kita nggak punya power di sini. Kita bukan siapa-siapa. Ya juga sih, sebenarnya aku juga insecure sama keluarganya Didan. Tapi mau sama kamu. Kamu udah pernah ketemu sama keluarganya dia? Belum. Nah tuh. Makanya aku takutnya mereka nggak suka, soalnya kan Jadi gimana? udah sepakat sama Didan, kita udah tahu caranya gimana. Nah, tuh kan. Jadi Udah, kita diem aja. kita bisnis nggak perlu sampai nikah. Emang bisa? Emang mau Bisa. keluarganya? Bisa, aku yang ngatur. Kamu kayak nggak tahu aku gimana. Percaya kan? Kalau aku cinta sama kamu. Percaya kan kalau aku cinta sama kamu? Yang tiru-tiru lah, cari bahasa lain. Percaya kan yang aku tuh cinta mati sama kamu Aku sampai cinta segininya, mati. segila ini sama kamu udah. Aku cinta mati luar biasa sama kamu. Serius. Ya, Sil, kan kamu belum ketemu sama bapak ibunya. Gimana kalau nggak suka tuh bapak ibunya? Nanti aku bakal bantu kok. kalau nggak suka sama kamu, kayaknya aku bakal nikah lari deh sama kamu. Nggak bisa nikah lari. Nggak bakal bisa. Ya, nggak gitu ah. Ini lagi serius, bukan lagi waktunya ngelawak. Iya. Tapi kamu ya oke kalau kamu mau sama aku. Yaudah kita balik, urusan kamu di sini udah selesai. Udah. Yaudah pulang yuk. Ya udah fix nih ya. Oh nggak pulang, kita ke kantor lagi buat ketemu Mas Edo. Nyusul, selesaiin dulu. Iya. Main dok. Iya harus kamu hadepin. Sadis. Yang nggak boleh gitu dong. Sayang nggak sama aku? Cowok harus berani. Yuk, udah biarin mereka masih mau pacaran. Cepet ya, aku tunggu di kantor. Oke ya. Ingat, jangan nikah sambil lari. Susah. Ya emang nggak bisa nikah sambil lari. Ngawak dia. Jangan posisi yang tadi. Kalau sayang itu Gak usah grogi. kalau sayang itu dipertahanin. Ya aku berusaha mempertahankan, cuman aku nggak mau kamu ada masalah dengan keluarga kamu gitu. Nggak ingat tadi duduk di sini ngomong apa ke aku? Putus. Karena apa? Ya harusnya kamu lawan. Kalau dong, kamu Mas di Edo. posisi aku, Ya aku nggak mau lah. nggak mungkin. Apaan sih? Pasti gitu juga. Lihat tuh Didan. Hah? Ngomong. Ngapain aku dipisahin jarak kayak gini? Takut berantem sama anak orang. Ngomong dong, Fan. Mas, Vivi gak mau jodohin katanya. Bisa yang tegas nggak? Saya sayang sama Vivi, Mas. Kalau laki itu duduknya jangan gitu, tunjukin kejantanannya yang tegap. Nah, Saya sayang sama Vivi, Mas. Jadi selama ini kita pacaran, kita sudah saling mengenal. Dan aku pengen nikah sama dia. memang kamu bisa bertanggung jawab sama Vivi. 2 tahun ini, aku bisa, Mas. Yakin dong. Vivi sudah tahu saya, luar dan dalam. Dalam Ya, juga udah tahu. Enggak. Hati. Ah, itu maksudnya. Jadi insya Allah saya bisa bertanggung jawab
antara nafkah batin dan nafkah lahir. Iya, nggak usah dibahas juga yang satunya. Kamu tahu nggak? Satu lagi, aku udah handle bisnis sama Pak Anwar, jadi udah aman. Biarin lah masalah itu. Hah? Aku capek. Beneran, kita Beneran? bakal ngomongin besok. Aku udah capek mikir bisnis. Tadi Jen ngeramain aku. Buat apa mas? Cari duit banyak-banyak buat cari dunia. Yang penting itu akhirat, katanya gitu. Nah betul itu mas. Makanya saya nggak terlalu kaya-kaya mas, karena memang saya mikirin akhirat mas. Nih, kita Tapi- perlu kaya, mau umroh aja butuh duit banyak. Ya maksudnya Zen itu bukan pas kita nggak boleh cari duit banyak-banyak, tetap kita harus rajin cari duit. Masa iya keluarga kita terlantar mas? Betul mas. Mas Edo, niatnya cuma pengen gitu sih, ya nggak? Mas Edo bisa lihat. Ngapain ya? Ya, saya bertanggung jawab mas. Hubungannya sama otot kamu apa? Sama si kuat untuk bekerja Bukan. keras. Kuat ngangkat aku nggak? Tujuannya nggak ke situ. Oh ya Mas Ferry, aku minta maaf ya. Gak usah bilang mas, bilang adik aja. Kan masih belum sah. Oh iya. Jadi sementara mas dulu. Aku minta maaf kalau aku pernah nyuruh kamu. Sama bikin maafkan mas, TV. sama maafkan mas. Ya karena ego aku sih, aku terlalu serakah. Nih, Mas Edo, aku suruh kesini dia. dia udah ngobrol. Udah. Iya mas. Jadi gini mas, saya nggak bisa nih kalau nikah sama orang yang nggak cinta sama saya. Kamu juga gak cinta kok sama aku. Emang iya? Dia punya pacar. Ah, aku punya pacar. Kebetulan sama- pacarnya teman saya mas, Sisil. Tapi dia bilang nggak punya Sheila, pacar kata waktu aku kamu. jodohin sama kamu. Ya takut lah. Itu yang di situ. Aku cuma nggak bilang aja, bukan bilang nggak punya pacar. Ya udah, sama Pak Anwar aku udah bisa tuh. Kontrak jangka panjang 15 tahun. Nanti Makasih kita banyak atur. Pak Anwar ya. Saya anaknya. Ini Oh. bidan mas. Saya Didan, anaknya Pak Anwar. Lawakan. Ya udahlah, aku capek ngomongin bisnis. Ya udah, kalian ngobrol di dalam aja deh. Terus kamu mau apa? Mau berjumpa di kantor kayak gini? Oh, Cari enggak, tempat Mas. lain. Ya enggak lah, aku mau nganter dia. Nganter. Mas, harusnya Mas yang nganter. Kok bisa adik saya suruh nganter? Saya Mau, motoran mas. Saya naik motor. Ya nggak apa-apa. Imam itu di depan, bukan di samping. Ayo, masuk dulu. Nanti taruh belakang saya mas, sama aja kan. Saya nyetir. Iya, kamu sopir dong ya kalau gitu. Ya udah lanjut. Udah nggak usah. Sorry ya. Lanjut tuh, bercumbu. Kok berubah gitu mas kamu? Apa ya? Samaan. Kamu nggak suka ya deket-deket aku? Bukan, aku mau jatuh. Nggak anget tahu deket kamu. Emang gitu. Itu yang bikin kamu nggak bisa lupa gitu kan. Kok berubah gitu mas kamu? Dapat hidayah mungkin. Oh, padahal sadis dia itu. Emang kamu diapain? Dia marah-marah. Jauhi adik saya. Kamu punya apa? Adik saya sudah jodohin dengan orang yang kaya raya, ganteng. Gaya kamu, ganteng juga. Emang ngomong gitu? Enggak, jelek gitu. Ya udah, jangan diambil hati ya. Yang penting kan dia udah minta maaf. Kalau diambil hatinya ntar habis gimana? Enggak, hati kamu kan buat aku. Serius? Apanya? Ya, kamu sama aku. Iya. Ya, aku makasih banyak perjuangan kamu. Meskipun aku di sini nggak terlalu banyak perannya untuk pertahankan hubungan kita. Aku cuma nggak mau kamu rusak sama saudara kamu. Iya, paham. Tapi kamu menurut aku itu udah baik banget. Karena kamu tuh bertanggung jawab sebagai laki-laki. Tanggung jawab dua-duanya. Tanggung jawab dua-duanya. Dua-duanya. Mm-mm. Apa aja emang? Tadi udah dijelasin kan. Nafkah semuanya aku tanggung. Ah, yang dibahas sekarang jadi pengen cepet kawin kan jadinya. Nikah. Iya, sama aja kan. Ya. Iya udah. Terus Kelanjutan. gimana nih? Iya kamu ngomongin dulu sama orang tuanya dong. Ya udah, telepon papa aku. Udah boleh. Udah boleh, nunggu kamu aja main ke rumah. Nanti usahakan nikahnya di gedung. Pasti di gedung kan? Kenapa emang? Saya jangan diminta urunannya. Belum ada tabungan.
Ya ampun yang penting akadnya dulu deh jalan. Nah, itu aja nggak apa-apa. Tapi sanggup kan beliin aku mahar? Pastilah, nggak perlu jualin apa-apa barang kamu untuk aku, untuk jadi mahar.